Shalom, shalom, Kingdom Netizen. Kami seterusnya meminta maaf untuk minggu kemarin karena kami mencoba untuk live streaming namun dengan semua keterbatasan. Saya percaya umat Tuhan, kami akan belajar lebih lagi. Tapi oleh karena banyaknya dukungan dan support, selain daripada ibadah offline yang sudah dilakukan, dan tetap nanti ada online minggu ini jam 10 pagi, maka biarlah ini bisa disebut ibadah yang jam 5 sore umat Tuhan ya. Oke, jadi Shalom Gria Jogja, Temanggung Parakan, dan juga Gria Solo, dan juga terkhusus untuk semua keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada. Mari kita bersama datang ke hadiratnya, beroleh kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Mari kita sembah Bapa sebelum kita dengar sabda. As I come into your presence, past the gates of grace, into your sanctuary, till we're standing face to face. Then I look upon to your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of grace, to your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon to your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place. My Father, Lord, you are awesome in this place. Abba, Father, you are worthy of all praise. To you my life will raise. You are awesome in this place, my God. As I come into your presence, past the gates of praise, to your sanctuary, till we're standing face to face. And I look upon to your countenance, I see the fullness of your grace. For I can only bow down and say, oh, you are awesome in this place. My Father, Lord, you are awesome in this place. Abba, Father, you are worthy of all praise. My life will raise. You are awesome in this place, my God. You are, yes, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba, Father. You are worthy of all praise. You, my life will raise. You are awesome in this place, my God. Yes, you are. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba, Father. You are worthy of all praise. My life will raise. You are awesome in this place, my God. Yes, you are awesome in this place, my God. You are awesome in this place, my God. Yes, you are. Yes, you are.
our living God, our living God. Yes, you are. Awesome in this place, ain't no lie. Say no anaya say Lord. Yes, you are, and yes, you are. Jiwaku membutuhkanmu Bapa. Hadapi segala yang kami alami. Jiwaku rindu menyembahmu. Berikan kami kekuatan yang baru. Segalanya berarti hanya jika kau di sisi kami. Sebab di luar Engkau Bapa tak ada yang baik. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami kuat, kami bijak menghitung hari. Berkemenangan dalam hidup ini. Haleluya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I have made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to, oh, my dear Lord. It's all about you. It's all about you. I'm so sorry, Lord, for the things I made. It's all about you, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth. Bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Amen. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. I'm sorry, really, really sorry. That it's all about you. It's all about you, Jesus.
all about you. Yes, it's all about you, oh Lord. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga oleh kasih setia Tuhan dan kedaulatan-Mu ya Bapa, siapapun yang bergabung beribadah sore hari ini bersama kami, rohnya boleh disegarkan, hatinya dikuatkan, dihibur, diberikan bijaksana melalui ibadah online yang banyak kurangnya dan sumber daya yang masih terbatas. Kami letakkan iman kami, kesungguhan hati kami pada urapan Tuhan atas kami, sehingga sungguh-sungguh mereka yang mendengarkan firman-Mu disampaikan beroleh sesuatu yang bermanfaat bagi hidup mereka. Bapa, permuliakanlah firman-Mu melalui anak-Mu ini. Tahirkan hamba-Mu, sucikan supaya pantas menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Semua dimanapun berada bersama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Kingdom Netizen, keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada. Senang sekali bisa ada ibadah yang kedua sore hari umat Tuhan ya. Masih dalam bulan Agustus dengan tema equipping umat Tuhan. Saya rindu untuk kita lanjutkan daripada apa yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Haleluya. Saya tetap himbau walaupun di rumah tetap buka daripada kitab suci, gadget suci saudara untuk membaca bersama saya. Tajuk daripada firman Tuhan yang saya sampaikan di ibadah sore ini adalah Equipping Generation yang kedua. Equipping Generation yang kedua, yang mana untuk spesifikasi atau penajamannya saya berikan judul Joy in Suffering. Sukacita dalam pergumulan, sukacita di dalam penderitaan, sukacita ya, karena bahkan di dalam situasi yang tidak mudah, kita tidak hancur. Justru kita diperlengkapi lebih lagi. Ada seorang bijak berkata bahwa apa yang tidak membunuhmu, itu memperkuat kamu. Mari bersama kita buka 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dan 7. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Mari baca bersama di tempat masing-masing. Ya, lantang, keras, mantap. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Kemarin sudah saya sampaikan umat Tuhan bagaimana standarisasi atau kira-kira parameter yang gampang, yang mudah kalau kita itu terhitung, puji Tuhan, lumayan berhasil dalam equipping generation, dalam mempersiapkan anak-anak kita, memperlengkapi mereka umat Tuhan. Maka saya sampaikan bahwa jangan bangga kalau wah anakku pinter maunya kalau makan harus yang enak. Kalau enggak enak, enggak mau. Saudara, itu bukan pinter, itu kamu didik anak bikin susah kamu sendiri. Kecuali kamu memang sudah keluarga konglomerat atau sablon uang di kebun belakangmu sendiri umat Tuhan. Ya, saya pernah dengar juga, wih Pak, anakku ini pinter sekali, enggak mau makan sayur, maunya daging. Saudara, saya bilang nih yang goblok orang tuanya umat Tuhan ya. Saya selalu senang kalau ibadah sore itu bisa lebih vulgar umat Tuhan ya, karena ini tajuknya kan harusnya kayak gizi. Jadi maafkan saya ya. Tidak seperti itu umat Tuhan. Maka penurut itu adalah skala awal.
kita boleh disebut berhasil, equipping generation. Ketika kita sama anak kita didik, kita tegur mereka, dan mata mereka teduh, mungkin ada sedikit terbersit tidak terima, atau ya mau menjelaskan, mau bela diri, itu natural, alami. Tapi kalau sampai matanya itu jalang, liar, saudaraku, dan seperti Kain, ya, Kain itu dinasehati siapa? Kain dinasehati oleh Tuhan sendiri, dan dia tetap bunuh Habel, umat Tuhan. Jadi kita harus mengerti, ini sesuatu yang gak main-main. Equipping generation itu layak mendapatkan semua harga yang bisa kita bayar. Konsentrasi, energi, semua perhatian kita, umat Tuhan. Karena kalau kita gagal dalam hal ini, maka kita sedang membiarkan satu generasi lagi masuk ke jurang kehancuran, umat Tuhan. Dan nanti tidak ada bedanya antara yang putra-putri kerajaan Allah dan orang dunia. Padahal harus ada bedanya. Nah, saya kemarin emphasizing bagian penurut, bagaimana mereka ini menjadi teladan bahkan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ya, maka dalam empowering, dalam equipping, saya berulang-ulang kali ulang. Ajaran itu penting. Ujaran lebih penting. Namun yang terpenting adalah teladan. Kalau sudah bisa menjadi role model, teladan, kita sudah aman, umat Tuhan. Kamu punya 5 anak ya. Ada satu saja yang berhasil jadi teladan. Orang tua enak. Kita diringankan. Tuh, lihat si sulung, Eliezer Agung. Bisa nggak sih kamu teladani kakakmu itu? Yang walaupun agak unik, tapi hatinya sayang Tuhan. Kita enak, umat Tuhan. Ya, dan role model terbesar kita, siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang juga disebut Sang Sulung. Bapa yang baik mengasihi kita semua sehingga menyerahkan putranya yang tunggal supaya engkau dan aku selamat, tidak binasa, umat Tuhan. Dan Kristus Yesus juga mempunyai sebutan anak sulung. Jadi umat Tuhan, kita harus mengerti. Nah, saya tidak akan perpanjang waktu karena saya dibatasi sekali kalau online seperti ini. Tapi ada sesuatu yang menarik daripada ayat tema yang saya bacakan untuk saudara tadi baca bersama saya. Dalam penindasan yang berat, suffering. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau engkau membaca satu format kalimat ini, ada yang aneh tidak? Ya, ini konturnya aneh, umat Tuhan. Dalam penindasan yang berat. Orang kalau menderita atau dalam keadaan yang sulit, umat Tuhan, itu naturnya apa? Bagaimana bisa dikatakan oleh Rasul Paulus dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu? Jadi menerima firman di tengah penindasan yang berat. Dengan mulut yang cemberut, no. Dengan wajah pepaya, bukan. Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini keren, umat Tuhan. Ini keren sekali. Kenapa? Ya. Kalau parenting hanya dilihat dari awal, seolah-olah Allah Bapa gagal. Ya tidak? Maafkan saya. Kalau pemuritan hanya dilihat dari awal, seolah-olah Tuhan Yesus gagal. Kenapa? Karena Bapa menciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden. Jangankan penderitaan penindasan, mereka nggak mengenal sulit, susah, sesek, itu nggak kenal, Tuhan. Semua tercukupi. Bagaimana mereka bisa menolak firman Tuhan dan lebih mendengarkan daripada bujukan ular yang merupakan perwujudan iblis, umat Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, parenting, equipping, empowering generation, ya, itu saya bersyukur kenapa pengkhotbah berkata akhir dari segala sesuatu itu lebih penting daripada awalnya. Karena kalau lihat akhirnya baru, yang seolah-olah gagal tadi, puji Tuhan tidak gagal. Allah Bapa mempunyai planning yang menyeluruh sehingga umat pilihannya
itu boleh sungguh-sungguh mengenal Dia dan rencananya. Demikian juga murid Tuhan Yesus. Seolah-olah gagal. Kenapa? Begitu Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari. Bahkan Petrus yang janji untuk tetap setia, walaupun yang lain lari paling depan. Dan ketika ditanya, bukankah kamu murid Dia? Enggak, siapa bilang, salah lihat kali kamu. Dia sangkal Yesus 3 kali umat Tuhan. Seolah-olah gagal. Anda yang merupakan orang tua di rumah, baik orang tua jasmani maupun rohani, berapa banyak yang, kalau saya sering ngerasa seperti itu umat Tuhan, sungguh saya sering. Sering apa Pak? Sering merasa seolah-olah gagal. Ya, beberapa anak rohani yang jatuh, yang terhilang, yang berubah setia, yang memberontak, yang berhenti sayang Tuhan. Kalau membayangkan itu seolah-olah gagal, umat Tuhan. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena pemuritan atau equipping generation itu bukan ibarat lari sprint, bukan. Dulu saya pikir maraton, ternyata juga bukan, walaupun maraton juga ada benernya umat Tuhan 50%. Pemuritan seperti estafet umat Tuhan. Harus terus menerus, sampai suatu hari nanti tongkat ini saya serahkan kepada anak-anak saya sebelum saya pulang ke rumah Bapa. Dan saya dihibur Roh Kudus ketika melihat betapa banyaknya anak-anak putra-putri rohani yang masih setia bersama kami, bertumbuh bersama, berbuah bersama, ya, dan sayang Tuhan bersama-sama. Wow, kami makin kuat dari semua kepedihan hati yang susah. Saya jujur dapati bahwa kami makin naik bukan makin turun, umat Tuhan. Dan jumlah kami makin bertumbuh. Maka saya serukan kepada semuanya, ya, kau harus pantang menyerah berbicara mengenai equipping generation. Jangan bilang bahwa kamu orang tua yang gagal apa, seolah-olah gagal. Selama hayat masih dikandung badan, kita pasti bisa. Kalau gagal, itu karena kita sombong, takabur, umat Tuhan. Tapi kalau engkau bersama Roh Kudus, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, firman Tuhan akan disampaikan dengan bagus. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. Affliction, penindasan, penderitaan. Saudara, engkau harus mengerti bahwa dalam Injil Kerajaan Allah, pada waktu Tuhan sudah naik di Bukit Zaitun, naik ke sorga, ya, maka saat itu orang kalau bilang dirinya Kristen itu ada dalam ancaman penganiayaan, penindasan, dan dibunuh oleh prajurit Roma. Jadi kalau sekarang saya dengar beberapa orang bilang, dulu kami Pak, keberatan kalau putri kami dipersunting oleh pendeta karena pendeta itu miskin. Terus tante, kalau sekarang banyak pendeta kaya, saya marah suruh anak saya, sana kamu kencan sama pendeta, tapi pastikan dia kaya. Umat Tuhan, ini menyedihkan sekali buat saya. Ini ironis sekali. Saya percaya walaupun kita hidup dalam anugerah Tuhan, tapi semangat yang membuat Injil Kerajaan itu keren, gagah dan kuat. Kalau sampai ini hilang umat Tuhan, kita akan hanyut, pudar, dan sirna dimakan, ditelan dunia ini. Tidak ada daya tariknya lagi sebagai putra-putri kerajaan Allah. Saya seringkali berpikir umat Tuhan, sungguh saya berpikir apa? Kenapa hidup saya yang berantakan seperti dulu itu? Kenapa saya yang pemberontak seperti itu umat Tuhan? Saya kira saya mempunyai kompleksitas kejiwaan yang sedikit rumit. Tapi ketika saya lihat sekarang hidup saya ini, apakah semua kesulitan itu hilang? Tidak, percayalah. Percayalah umat Tuhan. Saya kadang di gang-gang tertentu masih bisa mengendus mencium bau yang saya rindukan. Bukan saya benci, jujur, saya pendeta. Tapi bau itu akrab sekali di hidung saya umat Tuhan.
Dan saya masih menginginkannya, sinting enggak sih? Makanya engkau yang diberkati Tuhan melalui pelayanan kami, ya, Caleb Hofer Bintoro, mohon doakan saya supaya saya tetap dalam cengkraman kasih karunia-Nya. Tapi kenapa saya heran? Yang saya heran adalah seberapa besar saya menginginkannya. Toh sekarang tidak bisa dipungkiri umat Tuhan. Berarti sudah 21 tahun saya melayani Tuhan. Sudah 18 tahun sungguh-sungguh jaga hidup. Punya anak-anak rohani yang selalu bertumbuh berjuang bersama saya. Tanggung jawabnya terlalu besar umat Tuhan. Tapi saya pikir sejak kapan? Apa? Kenapa teman-teman saya banyak yang gagal? Saya ketemu dengan teman-teman yang dulu anaknya orang kaya umat Tuhan. Dan ketika ketemu sekarang dia bilang, Hofer, sekarang hidupmu keren. Wow, kamu punya hal-hal yang aku gak punya. Padahal dulu kamu pernah bilang bahwa aku punya hal-hal yang kamu gak punya. Sungguh umat Tuhan. Sungguh. Kapan awalnya? Apa yang menjadi penyebab semua ini? Saya percaya oleh anugerah Tuhan, orang tua saya telah berhasil memasukkan suatu benih ajaran dalam hati saya. Ya, saya nakal, memang dulu nakal umat Tuhan. Tapi saya selalu punya wawasan untuk menjaga kehormatan keluarga. Saya selalu mempunyai kesadaran yang walaupun tipis, jujur saya akui. Tapi saya tidak ingin membuat susah orang tua saya. Dan sekali lagi, konsep bahwa saya bisa bersenang-senang, namun karenanya ada orang lain yang menderita karena tindakan saya, itu tidak bisa saya langgar umat Tuhan. Saya heran sekali. Ya, makanya saya tuh heran. Saya dibilang nakal-nakal, tapi kenapa ada hal-hal yang saya tidak bisa langgar? Dan itu ada umat Tuhan. Saya percaya ini suatu benih ilahi. Saya percaya ini suatu kasih karunia Tuhan. Sebab bukan kuat gagah kita, semua karena roh Allah dalam diri kita yang bekerja umat Tuhan. Nah, berbicara mengenai benih Allah, benih ilahi, saya teringat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Izinkan saya melayani saudara, walaupun sudah tetap buka di rumah masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini menarik pertanyaannya. Kita sudah lahir baru belum? Puji Tuhan, saya bisa bilang bahwa saya sudah umat Tuhan. Anak-anak saya sini sudah yang bantu saya untuk recording ini. Tapi apakah kita berani tepuk dada mantap bahwa kita sudah tidak berbuat dosa lagi? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kira-kira kita masih bikin dosa? Tidak umat Tuhan. Jawabannya masih. Masih ada salah bicara, masih kadang-kadang ada pikiran yang jelek terlintas, masih kadang-kadang kalau ingat sama orang yang jahatin kita, kenapa orang itu nggak kena COVID-19 misalnya, saudara, jangan tiru saya, ini cuma misalnya. Ya, kita masih bikin dosa lagi, berarti firman Tuhan salah tidak? Saya selalu ajarkan, kalau engkau merasa ada yang salah dengan firman Tuhan, pasti tidak, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Namun saya tidak punya cukup waktu untuk memberikan etimologi atau ilmu akar bahasanya. Tapi kira-kira seperti ini umat Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah, ya, itu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi dengan nyaman. Nah itu. Sudah tidak bisa dengan sejahtera loss. It's okay, nggak bisa. Saya ingat semua engkau yang sudah lahir baru. Berulang kali kau inginkan dosa, dan akhirnya, sayangnya, kau jatuh sekali lagi. Tapi di hati ini,
Rasanya nggak enak sekali. Jadi itu artinya, kalau engkau sudah ada benih ilahi dalam hidupmu, kau sudah tidak bisa berbuat dosa lagi dengan nyaman, aman, dan sejahtera. Sulit sama Tuhan. Ya. Dan faktanya, perkataan bahwa ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, artinya apa? Cepat atau lambat, makin mengenal Bapa, makin dalam worship, makin menikmati hadirat Tuhan, kita akan masuk fase seperti Rasul Paulus. Hal-hal yang dulu kupikir keuntungan, sekarang bisa-bisanya jadi sampah. Dulu kalau ditawari beberapa hal gitu, wah matanya wah, tapi sekarang enggak, aku udah enggak. Dulu kalau di airport gitu saudaraku ya, digoda cewek cantik gitu, ada main mata atau janda tambun saudaraku ya, sekarang sudah enggak di situ. Kenapa? Karena banyak orang. Enggak saudaraku, saya enggak bohong. Entah sejak kapan saya selalu memikirkan nama Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu memikirkan apa dampaknya buat putra-putri saya. Sulit umat Tuhan. Jadi gini, ya. Berikan roh yang sayang Tuhan ini. Tanamkan di hati anak-anakmu. Karena kalau ini sampai tertanam, kita bisa lepas tang umat Tuhan. Artinya gini, kita tidak bisa awasi mereka 24 jam sehari, kita capek. Mau sewa bodyguard, itu boros umat Tuhan. Mau pasang CCTV, itu repot sekali. Kalau sampai roh yang sayang Tuhan ini, benih ilahi ini sudah masuk dalam hidupnya, kita aman. Kita aman umat Tuhan. Dimanapun kita pergi apa segala macam, kita khawatir dia nggak akan. Saudara ingat, orang benar mungkin jatuh, namun Tuhan bilang tidak akan tergeletak. Dia akan bangkit dan bangkit lagi. Jadi umat Tuhan, dari semua metode parenting, empowering, equipping, kalau didik anak harus gini, saudaraku, saya pegang satu ini. Kalau sampai anak kita melihat teladan bahwa kita orang tuanya itu sayang sama Tuhan, kita ajak mereka worship to God, menyembah dalam roh dan kebenaran. Mekanisme ini, ya, organic structure. Biasanya struktur bangunan itu nggak hidup, tapi ini hidup saudaraku. Batu penjuru ini hidup di dalam jiwanya. Dia akan bekerja dengan otomatis saudaraku. Mengerjakan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupannya. C.S. Lewis mempunyai istilah yang keren-keren yang merupakan favorit bagi saya. Walaupun gak lazim kalau buat haters atau orang yang sukanya hanya ambil yang bagian buruknya saja. Dia punya istilah, kasih karunia Tuhan, sometimes it's just like the hound of heaven. Anjing pemburu dari sorga. Ya, ini kalau orang dangkal, saudara, wow, kasih karunia Tuhan diibaratkan anjing, saudaraku. Tapi buat saya yang kadang masih dipanggil anjing oleh teman-teman kampung saya, saudara, saya gak bohong. Saya kalau masuk ke kampung kadang-kadang masih mereka manggil saya gitu. Saya enggak, Tuhan. Ya, jadi saya enggak bohong. Kenapa kok C.S. Lewis bilang grace just like the hound of heaven? Karena kalau anugerah Tuhan itu seperti anjing pemburu dari surga, artinya apa? Tidak akan pernah melepaskan buruannya. Tidak akan pernah melepaskan buruannya. Jadi kalau hidupmu sudah dicengkram oleh kasih karunia Tuhan, ya, kita tidak punya frase seperti ini. Ya, saya bertumbuh baik, syukur. Kalau tidak, ya maaf. Tidak ada umat Tuhan. Tidak ada. Meskipun lambat, kita menuju ke arah Christ-likeness. Ya, sungguh. Banyak teman saya bilang sama saya, kamu kok bisa berubah sampai seperti ini sih, Caleb Hofer? Saya heran. Saya bilang sama dia, jangankan kamu, saya aja heran. Saya heran sama Tuhan. Sungguh. Saya sudah digoda sama teman-teman saya yang lama dengan berbagai macam. Bukan kuat gagah saya. Kenapa? Karena mekanisme itu sudah terlanjur masuk di hidup saya.
Benih ilahi itu membuat saya tidak bisa lagi berbuat dosa dengan nyaman, dengan enak. Jadi kalau kamu anak Tuhan, dan kamu masih bisa berbuat yang hengki-pengki, monkey business, cekeremes, belgedes benz dengan hehehe. Setelah aku berita buruknya adalah mungkin kau belum lahir baru. Saya berdoa supaya engkau beroleh kasih karunia Tuhan untuk mengalami jamahan Tuhan sehingga kasih Kristus, benih ilahi itu boleh ada di dalam saudara. Saya tutup dengan demikian umat Tuhan. Saudara kalau ingat dalam Kejadian pasal yang ketiga, kejatuhan, the human fall, the fallen, itu bukan karena manusia miskin, karena manusia kelaparan, karena manusia sakit, ada virus corona jauh, belum virus pilih saja belum ada umat Tuhan. Enggak ada. Enggak ada kekurangan sesuatu apapun. Tentu saja tidak ada penderitaan, tidak ada penindasan umat Tuhan. Habis seperti ini, saya berpikir, mungkin penderitaan itu bukan hal buruk buat manusia. Bukan. Mungkin penderitaan itu adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan, sebab melalui penderitaan kita dimungkinkan untuk mengenal Bapa lebih gampang. Ya, saya pikir seperti itu. Sebab kalau engkau nanti baca risalah mengenai kitab Ayub, Bapak Ayub, dia yang sudah disebut oleh mulut Allah sendiri sebagai orang yang saleh di muka bumi, tetap mengalami penderitaan. Supaya apa? Mengalami secara pribadi, mengalami kasih Bapa. Tidak ada satupun orang besar di muka bumi ini yang tidak alami atau dibentuk melalui penderitaan. Tidak ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang menderita lalu jadi orang hebat, keren? Tidak. Tidak. Ini rahasianya. Benih ilahi tadi. Kalau benih ilahi tadi ada umat Tuhan, penderitaan itu akan seperti booster. Membuat kita lebih cepat paham, membuat kita lebih cepat kuat, membuat kita berdaya tahan lebih hebat. Sehingga ketika kita lulus umat Tuhan, kita menjadi sosok yang berubah. Kita bertumbuh lebih daripada biasanya. Itu kenapa firman Tuhan katakan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini nggak ada cara lain. Contoh yang paling gampang adalah perempuan melahirkan. Nggak ada orang perempuan melahirkan itu membayangkan sesuatu yang senang gitu, nggak ada umat Tuhan. Semua bilang tuh sakit bukan kepalang. Bahkan yang sesar sekalipun akan bayar harga di kemudian hari. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat, saudaraku, saya jarang sekali melihat orang melahirkan itu lalu susah, lalu mellow. Jarang, ada sih kasus khusus, tapi jarang. Lazimnya adalah muka mereka ceria, bahagia, penuh sukacita. Kenapa? Karena itu karya Roh Kudus. Jadi saya nggak tahu sudah pernah mengalaminya atau tidak. Saya pernah mengalaminya. Saya mengalami persimpangan di mana kedagingan saya ingin lakukan sesuatu yang saya curigai akan membuat saya happy sesaat. Tapi Roh Kudus berkata, jangan. Don't do that. Jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan lagi. Saya bimbang, baper, ragu, namun puji Tuhan. I squeeze my heart, saya remas hati saya dan saya memilih untuk taat. Walaupun gak enak. Nah, waktu itu kalau gak salah saya ingat Tuhan aja berkata bahwa bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi saya milih untuk taat Tuhan. Rasanya daging saya berontak sejenak dan gak enak sekali. Tapi kemudian saya ingat saya alami suatu sukacita yang luar biasa. Sebab hati nurani saya bersaksi, saya berkenan di hati Bapa. I'm so happy, ma Tuhan. Saya ingat bahkan saya ambil waktu untuk bermazmur, untuk naikkan pujian, bersyukur. Kenapa? Karena disanggupkan untuk memilih yang benar. Kisah Rasul 5 ayat 41. Kisah Rasul 5 ayat 41. Baca ini.
membuat saya paham bahwa equipping yang seolah gagal yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tidak, umat Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan yang berkemenangan sebab Tuhan kita tidak pernah gagal. Kok ngerti? Ini saya bacakan. Kisah Rasul 5:41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nanti kalau saudara baca, ya, mereka ini habis apa toh? Perikop itu habis apa? Mereka habis ditangkepin. Habis ditangkepin, disesah, dianiaya oleh prajurit Roma. Jadi, ya, ini bukan karena mereka habis diajak pesta di pernikahan Kana, minum anggur banyak-banyak, happy. Enggak, umat Tuhan. Mereka habis dianiaya, terus dilepas sambil dikasih tahu, jangan nginjil lagi kamu, jangan bicara lagi tentang Tuhan Yesus. Mereka dihajar, mereka dilepas. Dan firman Tuhan menulis, mereka gembira, mereka rejoice, get joy in the suffering. Ya, mereka bersuka cita karena merasa layak dan pantas untuk menderita bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Wow. Tuhan sudah berikan contoh equipping yang berhasil, umat Tuhan. Dan dengan cara yang aneh. Ya. Saudaraku, saya rindu saudara ngerti yang saya coba bagikan ini. Karena saya sayang orang tua saya dan hari-hari ini makin sayang. Saya kok mempunyai kesukacitaan ya, karena kalau saya mengambil hal yang susah tapi selama mereka disenangkan, selama mereka happy, itu saya ikut sukacita, umat Tuhan. Padahal kalau secara daging, ya, saya harus menanggung sesuatu beban. Demikian juga dengan putri saya yang saya cintai, Queen. Dengan cepat saya kalau sedang pegang apa yang saya nikmati, dia, papa, aku minta itu. Dengan gampang saya bilang, enggak, ini punya papa, kamu sudah punya, mesti kamu habisin. Tapi kadang-kadang dengan enak, Tuhan. Walaupun itu artinya saya tidak jadi pakai bagian saya kasih, nih buat kamu. Dan ketika dia menikmati makanan atau es krim tersebut dengan wajah yang sukacita, saya senang. Saya senang. Ternyata kita diberikan benih ilahi konsep ini oleh pencipta kita, yakni Allah Bapa di sorga. Konsep bahwa kita ini bisa bersuka cita walaupun kita menderita buat orang yang kita cintai. Dulu saya berpikir bahwa kalau semua berbondong-bondong menderita untuk menyenangkan saya, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak, umat Tuhan. Tidak. Ada kebahagiaan yang dirahasiakan oleh dunia yang egois ini, diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, penebus kita yang hidup. Bahwa lebih baik memberi daripada diberi. Barang siapa memegang erat nyawanya, justru akan kehilangan. Barang siapa merelakannya, justru akan mendapatkannya. Mari kita berdoa, umat Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini. Lord, you are worthy. Yes, you are, Lord. You are worthy. Lord, yes, you are worthy. Worthy to be praised. Tuhan, Kau layak. Tuhan, Kau layak. Tuhan, Kau layak. Tuhan, Kau layak. Kau layak disembah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih
Sekali lagi Roh Kudus, Kau ajarkan kami. Biarlah dalam segala perkara Roh Kudus selalu kerjakan sukacita di hati kami, terutama pada saat kami menghadapi situasi yang sulit, yang tidak enak. Sementara respon lazim dari orang dunia adalah menggerutu, mengumpat, bahkan marah-marah. Tapi biarlah terbukti kami adalah putra-putri kerajaan Allah. Sebab di tengah penderitaan justru kami diperlengkapi untuk bersukacita. Justru di tengah masa yang tidak mudah, kami terus dilatih untuk jadi berkat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu seperti yang sudah diinstruksikan bahwa kau sudah di rumah masing-masing mempersiapkan perjamuan kudus. Jadi mari kita melakukannya dengan iman dan rasa hormat umat Tuhan. Saya bersiap. Sebab saya bersiap, saudara juga boleh ambil waktu untuk mempersiapkan beserta keluarga saudara. Be praised. Angkat dengan tangan saudara tinggi ke atas roti. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh disayang, dicinta oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat tinggi cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan. Mari ambil waktu teduh sejenak. Nyanyikan terima kasih, bersyukurlah kepadanya. Ajaib kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur. Juga hamba-Mu berdoa untuk setiap putra-putri kerajaan Allah yang setelah taat dan setia mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur dan juga dana misi serta diakonia. Tuhan, Engkaulah Tuhan pemenuh, pelindung dan pemelihara kami. Biarlah sungguh-sungguh pembelaan-Mu di tengah masa krisis ini, sehingga kami dilayakkan untuk terus jadi berkat dan boleh melindungi daripada semua pekerja full time dan juga semua pelayan Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan untuk 2 ikan dan 5 roti itu kami alami dalam hidup ini, situasi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hamba-Nya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari dimanapun berada, saya ajak untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada. Diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah semua
yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Oh, oh, amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Berikut ini kami sampaikan informasi gereja yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, bisa menghubungi Ibu Fani. Semua pertemuan ibadah di gereja ini, yaitu Messianic Community, doa syafaat, dan yang lainnya, dilakukan di rumah masing-masing sambil menunggu keputusan dari gereja selama masa pandemi. Oleh karena itu, bagi yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomornya masing-masing. Ibadah di gereja ini akan diadakan secara online dan offline di waktu yang sama setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah online akan ditayangkan secara langsung di akun YouTube GBI Rock Kriya Jogja pada pukul 10 pagi. Ibadah offline akan diadakan dengan mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh gereja untuk kenyamanan beribadah. Bagi yang ingin tahu untuk informasi lebih lanjut seputar ibadah offline, bisa menghubungi para pelayan Tuhan atau MC leader masing-masing. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Kriya Jogja, GBI Rock Kriya Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Samuel Leo Minardo pada tanggal 12 Agustus. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan masing-masing, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkatimu.